penduduk yang tinggal di sebelah atau di kampung sebelah atau di desa sebelah yang dekat dengan dusun Legetang itu tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras. Halo guys, selamat datang di Lorong Waktu dimanapun, kapanpun. Lorong Waktu kali ini akan membawa kita kembali ke tahun 1955 untuk melihat dan menguak kembali sebuah tragedi yang sampai hari ini masih menjadi misteri, yaitu tentang hilangnya satu dusun dalam satu malam. Nah, video ini Abe buat untuk menjawab request dari salah satu subscriber di channel ini, yaitu Acep Adnaus. Thank you udah request. Dan tentunya buat kalian yang penasaran bagaimana caranya satu dusun beserta dengan penduduknya bisa hilang dalam satu malam. Pastikan terlebih dahulu untuk subscribe dan tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video Abe juga akan menyampaikan pesan moral yang dapat kita pelajari dari topik ini. Dusun yang akan kita bahas pada topik ini bernama Dusun Legetang. Nama yang cukup unik karena berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dusun Legetang ini posisinya sangat mudah dicari. Jadi kalau kalian nih sekarang pengen ke sana, lokasinya nggak sulit untuk dicari karena hanya berjarak sekitar 2 km dari kawasan wisata Dieng. Nah, si Dusun Legetang ini tempatnya itu berada di sebuah lembah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. Jadi nggak heran kalau masyarakat di sana kebanyakan berprofesi sebagai petani. Bahkan boleh nih kita sebut mereka sebagai petani sukses, karena sebagai contoh gini, kalau misalkan petani di dusun atau desa lain merasakan atau mengalami gagal panen karena gangguan cuaca, penduduk di Dusun Legetang hampir nggak pernah merasakan gagal panen, bahkan kualitas dari produk pertanian mereka terkenal unggul dibandingkan desa ataupun dusun lainnya. Nah, hal ini pula yang kemudian menjadikan masyarakat di Dusun Legetang bisa hidup dengan makmur dan sejahtera. Sayangnya, berkah yang mereka rasakan dan dapatkan ini justru membuat mereka semakin terlena dan cenderung jauh dari agama dan Tuhannya. Diceritakan bahwa pada masa itu, masyarakat Dusun Legetang sangat gemar berpesta. Bayangin aja guys, mereka tuh hampir tiap malam ngadain pesta pertunjukan seni tari lengger. Dan ini bukan pesta biasa karena mereka membumbui acara atau pesta mereka dengan berbagai aktivitas maksiat seperti perjudian, minum-minuman keras, dan juga perzinahan. Dan yang lebih parah, perzinahan yang mereka lakukan juga nggak pandang bulu. Kadang mereka melakukannya dengan pasangan, kadang melakukannya dengan ibu kandung sendiri, ada juga yang dengan anak sendiri, saudaranya, dan yang lebih parah juga ada yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dan ini dijadikan kebiasaan, sudah dianggap normal di Dusun Legetang. Hingga suatu malam antara tanggal 16 ke 17 April 1955, daerah tersebut diguyur hujan sangat deras. Tapi penduduk di Dusun Legetang mereka masih terlena untuk menikmati pesta pertunjukan tari lengger yang mereka adakan di dalam pendopo malam itu. Jadi mereka nggak terlalu menghiraukan atau tidak memperdulikan kondisi di luar yang sedang turun hujan sangat lebat. Nah, pada sekitar pukul 11 malam, penduduk yang tinggal di sebelah atau di kampung sebelah atau di desa sebelah yang dekat dengan Dusun Legetang itu tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras. Mereka tentu kaget dan penasaran apa yang terjadi dan dari mana sumber suara atau dentuman yang keras tadi itu. Nah, mereka yang penasaran tapi nggak ada satupun warga yang berani keluar untuk mengecek. Karena memang kondisi malam itu hujan masih turun dengan sangat deras, terus suasana juga sangat gelap, jalanan juga pasti licin ya karena akibat dari hujan itu. Jadi masyarakat memilih untuk diam di dalam rumah dan berencana untuk mengeceknya esok pagi. Nah,
Ketika pagi hari, warga keluar dari rumah untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi tadi malam, mereka begitu kaget karena melihat Gunung Pengamun-Ngamun bagian atas atau puncaknya ini sudah terbelah. Seperti kalau diibaratkan bentuknya kayak tumpeng ya, nasi tumpeng yang atasnya diambil kan jadi terbelah gitu ya, jadi rompang. Nah, si belahannya ini yang lebih mengagetkan, si bongkahan dari Gunung Pengamun-Ngamun ini telah jatuh menimpa Dusun Legetang dan mengubur hidup-hidup semua warga yang ada di dalamnya. Jadi bisa dibayangkan kondisi saat itu, yang kita tahu kan si Dusun Legetang ini berada di semacam lembah, dan si lembah ini tuh sudah tertutup tanah, bahkan sudah berubah bentuk menjadi seperti bukit. Ya, jadi warga dan rumah-rumah di bawahnya sudah tertutup oleh tanah atau bongkahan dari Gunung Pengamun-Ngamun. Kita bisa saja beranggapan ini semacam bencana alam longsor yang umumnya terjadi di Indonesia. Tapi ternyata ada sebuah kejanggalan, ada sebuah keanehan. Karena pada faktanya, antara Gunung Pengamun-Ngamun dengan Dusun Legetang, itu terdapat jurang dan juga sungai. Nah, anehnya, pada kejadian malam itu, jurang ataupun sungai ini tidak terkena longsoran sama sekali. Makanya warga menjadi heran dan bingung kok ini bisa terjadi. Warga berpikir apakah mungkin puncak Gunung Pengamun-Ngamun ini seakan terbelah lalu terbang dan menimpa Dusun Legetang. Ini juga yang kemudian menjadikan tragedi Dusun Legetang ini seringkali disama-samakan dengan kejadian yang menimpa pada kaum Sodom di zaman Nabi Lut. Jadi buat kalian yang belum tahu, pada zaman Nabi Lut itu terdapat kaum bernama kaum Sodom, di mana mereka ini diazab karena seringkali melakukan maksiat dan dikenal sebagai kaum yang melakukan praktik homoseksualitas atau percintaan sesama jenis. Nah, agak mirip-mirip dengan apa yang kita dengar tentang Dusun Legetang. Beberapa pihak mencoba untuk menjelaskan tragedi Dusun Legetang dari sisi keilmuan. Salah satunya Wahyu Bimo Soekarno. Orang ini merupakan warga asli Wonosobo sekaligus seorang pecinta alam. Menurut Bimo, tragedi atau longsor yang terjadi di Dusun Legetang itu merupakan fenomena alam yang wajar saja terjadi. Menurutnya atau sepengetahuannya, dari sisi kontur, Dieng ini memang memiliki sisi-sisi yang terjal. Nah, kondisi ini kemudian diperburuk atau diperparah dengan kebiasaan masyarakat di sana yang sering atau suka menjadikan lereng-lereng terjal tersebut sebagai lahan pertanian. Jadi tanah yang udah nggak stabil jadi semakin nggak stabil karena memang digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, dari salah satu sumber atau saksi mata yang ada pada masa itu juga menjelaskan bahwa sekitar 70 hari sebelum kejadian itu, sebelum kejadian longsor, sebenarnya warga sudah pernah menemukan adanya retakan besar dan cukup memanjang di Gunung Pengamun-Ngamun. Tapi mereka nggak menghiraukan, mereka tidak terlalu mewaspadai itu. Padahal di masa itu, beberapa hari sebelum kejadian memang hujan sering turun dengan begitu lebatnya, dengan begitu derasnya. Sehingga kalau kita jelaskan secara ilmiah, kondisi tanah yang tidak stabil, terus adanya retakan yang besar dan memanjang, lalu dimasuki oleh curah hujan yang cukup lebat dan turun selama berhari-hari, maka longsor itu memang sangat mungkin untuk terjadi. Nah, selanjutnya informasi atau sumber lain menyebutkan, menurut Pak Purbo, seorang staf Jawatan Geologi Bandung, menjelaskan bahwa runtuhan lereng Gunung Pengamun-Ngamun ini meluncur, terlempar, dan terbentur mengenai dinding dari bukit yang ada di seberang Gunung Pengamun-Ngamun. Nah, si material longsoran yang begitu besar ini bergerak dengan sangat cepat, melewati kaki bukit dan kemudian menimpa atau menimbun Dusun Legetang. Nah guys, itu penjelasan secara ilmiahnya. Abe jadi penasaran dan pengen tahu sebenarnya menurut teman-teman mana yang lebih mudah untuk dipercaya, mana yang lebih nyata untuk kita terima.
Apakah benar dusun Legetang ini diazab karena perilaku buruk mereka, atau sebenarnya ini hanya fenomena atau musibah alam biasa? Boleh bagikan opini kalian di kolom komentar. Tragedi Dusun Legetang ini telah memakan korban yang tidak sedikit, jumlahnya yaitu 351 jiwa, di mana 332 orang ini merupakan warga asli di Dusun Legetang, sementara 19 orang lainnya merupakan tamu dari desa-desa lain yang sedang berkunjung ke Dusun Legetang pada malam itu. Dan sebagai informasi guys, bahwa pada kejadian itu pemerintah lokal atau masyarakat lokal tidak bisa mengevakuasi para korban sehingga masih terkubur sampai hari ini. Nah, mungkin kita bertanya kenapa nggak dievakuasi, kenapa nggak diambil untuk kemudian dikuburkan secara layak. Nah guys, sebagai gambaran itu tahun 1955. Jadi peralatan untuk evakuasi juga masih sangat terbatas. Akhirnya pemerintah lokal memutuskan untuk membiarkan para korban untuk tetap terkubur di sana. Dan untuk mengenang kejadian tersebut, pemerintah lokal telah membangun sebuah tugu peringatan setinggi 10 meter, semacam tugu beton gitu, untuk memperingati bahwa di tempat ini pernah ada Dusun Legetang yang tertimpa musibah longsor dari Gunung Pengamun-amun. Dan kalau kalian saat ini atau berencana ke depannya untuk datang ke sana, kalian masih bisa menemukan si tugu ini, namun nama tempatnya sudah berganti, bukan lagi Dusun Legetang, karena memang Dusun Legetang ini sudah hilang. Maka tempat itu sekarang ditempati oleh warga dan diberi nama Dusun Kepakisan. Dari kejadian atau tragedi Dusun Legetang ini, Abe akan mengambil dua pesan moral. Yang pertama, terlepas dari benar atau tidaknya mereka terkena azab, kita harus ingat bahwa kadang Tuhan menguji kita bukan dengan penderitaan, tapi dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, rupa yang menawan, yang kalau kita ingat, semua itu adalah hal-hal yang paling mudah atau rentan menjerumuskan manusia pada kondisi yang lalai, kufur nikmat, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kita harus lebih bijak untuk menghargai dan menyikapi setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan moral yang kedua adalah bahwa kita dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan alam, bahwa setiap harinya kita menikmati hasil alam, maka kita juga harus menjaganya. Karena tidak sedikit bencana alam terjadi karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Oke guys, thank you buat kalian yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya request pengen Abe membahas topik atau kasus kriminal atau kasus misteri apapun itu, boleh sampaikan request kalian di kolom komentar. Atau bisa juga DM Abe di @abeabdul_. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan like. Kalau kalian merasa cocok dengan channel ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dari kejadian apapun, dimanapun, kapanpun, kita dapat mengambil pesan moral dan sisi positifnya. Thank you.